Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi teman-teman dimanapun berada. Kembali kita akan diskusi. Untuk kali ini kita akan membuat kartu perpustakaan ya. Ini sebagai sarana kita belajar. Yang kita akan pelajari hari ini adalah ada 3 hal ya. Yang pertama, bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian yang kedua, gimana cara menggunakan rumus index match atau bisa kita bilang VLOOKUP gambar ya. Kemudian yang ketiga itu bagaimana cara membuat tombol gulir atau spin button di Excel. Ini 3 pokok bahasan yang akan kita diskusikan kali ini. Kita mulai saja ya. Jadi nanti ini kita cancel dulu. Baik. Kita akan membuat kartu perpustakaan ya, seperti ini. Yang bisa ada tombol gulirnya pastinya. Tombol gulir ini berfungsi untuk memanggil data sesuai dengan urutan yang kita buat ya. Ini tombol gulir, kemudian juga nanti kita akan diskusikan bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP untuk memanggil data di sini ya. Datanya akan berubah sesuai dengan urutan di spin button yang kita pencet ini ya. Kemudian selanjutnya akan ada ini, kita pakai rumus index match untuk memanggil gambar ini ya. Kita akan menggunakan rumus index match untuk memanggil gambar. Bagaimana caranya? Kita mulai saja. Untuk yang pertama, saya di sini sudah siapkan ada 2 sheet ya. Yang pertama sheet data, berisi data-data yang nanti akan kita panggil ke sini ya, ke format yang sudah kita buat. Sekali lagi ada sheet data, ini sebagai database-nya. Tentunya silakan dibuat teman-teman, bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing ya. Ini saya buatkan ada sekitar 5 saja. Ini bisa ditambah sesuai dengan keinginan ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian data yang ini juga sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Ini sebagai sarana kita untuk belajar saja ya. Ada data, kemudian ada sheet kartu. Di sini saya namakan, ini namanya bisa saja berbeda ya teman-teman ya. Ini tempat untuk memanggil data-data yang ada di base data ini ya, database ini. Kita mulai yang pertama, yaitu kita akan belajar bagaimana cara menggunakan fungsi VLOOKUP. Baik. Kita taruh kursor di sini ya. Kita akan panggil datanya di sini. Kita tulis sama dengan kemudian VLOOKUP. Pakai VLOOKUP. Nah, jadi VLOOKUP ini salah satu fungsi yang bisa kita gunakan untuk memanggil data yang ada di sheet lain atau yang ada di lokasi lain ya. Selain VLOOKUP juga ada HLOOKUP, dan yang sekarang mungkin terbaru itu ada XLOOKUP juga ya. Tapi sementara yang paling sering kita gunakan itu adalah VLOOKUP ya. Kita gunakan VLOOKUP saja untuk kali ini. Kemudian setelah ini kita buka kurung, kemudian kita pilih jalan masuk datanya ya. Ini saya gunakan sel J1. Nanti teman-teman terserah ya, pakai yang mana saja. Ini untuk jalan masuk datanya. Kalau di fungsinya ini termasuk ke lookup value-nya ya. Kita tentukan lookup value-nya. Saya gunakan J1. Saya klik J1. Kemudian pastikan J1 ini menjadi sel yang absolut. Caranya dengan menekan F4 di keyboard. F4 di keyboard sehingga ada tanda dolar ya di J1 tersebut. Kalau sudah, kita tulis koma, ketik koma atau mungkin titik koma ya, sesuai dengan laptop masing-masing. Di sini pemisah argumennya itu koma ya. Jadi saya pakai koma. Mungkin di
komputer teman-teman bisa saja berbeda ya. Silahkan disesuaikan dengan yang ada di sini ya, di komputer teman masing-masing. Koma, pemisah argumen, kemudian kita akan menentukan table array-nya ya. Table array-nya itu kita pakai data yang tadi, database. Kita pencet ya, set database, kemudian kita blok database kita mulai dari ini ya, di bawah head table-nya. Kita pakai yang di sini adalah row kedua. Kita blok dia sampai semuanya ke bawah. Kemudian kita pastikan dia juga menjadi absolute ring ya. Kita klik F4 di keyboard sehingga ada muncul tanda dolarnya. Setelah itu kita kasih pemisah argumen, koma. Kemudian kita tentukan kolom keberapa yang akan kita panggil datanya. Tadi saya akan memanggil kolom data nomor anggota. Ya, nomor anggota ini berada di kolom B ya. Ada di kolom B, jadi nanti kita akan panggil kolom B ini ya. Kita hitung kolom B ini ada di urutan keberapa ya. Menghitungnya dari kolom A. Kolom A itu urutan pertama, B kedua, C ketiga dan selanjutnya ya. Karena dia berada di kolom B, berarti kolom kedua, maka saya tulis 2 di sini. Angka 2 ya. Kita tulis angka 2. Setelah itu kita kasih pemisah, kita ketik false saja ya, supaya nanti datanya kalau salah yang muncul false, supaya kita bisa menyesuaikan kalau misalnya nanti datanya salah ya. Kemudian kita tutup kurung, enter. Oke, ini ada yang salah, kita cek ya, yang ini ada data yang keliru. Pastikan seperti ini ya. Kita lihat VLOOKUP, kemudian ini lookup value-nya, kemudian data yang kita panggil ini, kemudian kolom keberapa, tempat data yang kita panggil, dan false ya. Baru kita klik enter. Ya, ini sudah ada. Nanti kalau misalnya saya ganti yang jalan masuk datanya ini dengan nomor 2, maka ini juga akan berganti ya. Dengan nomor 3 juga akan berganti sesuai dengan isi dari sel J1 ya, dia akan mengikuti. Selanjutnya untuk nama siswa, jenis kelamin, kelas, ini kita bisa copy saja ya, rumus yang ada di sini dengan cara kita geret saja ke bawah ya. Kemudian kita sesuaikan kolom keberapa dia tempat data itu. Ini nama siswa, dia nama siswa ada di kolom keberapa. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Nama siswa ada di kolom yang ketiga, maka kita tulis angka 3 di rumusnya sebelum kata false ya. Kita tulis nomor 3. Maka akan terisi dengan nama siswa. Begitu juga ke bawah, ini kita pakai nomor 4. Kemudian yang ini nomor 5. Ya. Ini yang pertama ya. Cara memanggil data menggunakan fungsi VLOOKUP. Kita cek, kita punya data yang nomor 5 ya, namanya berganti. Kemudian coba nomor 3 ya, namanya juga berganti sesuai dengan database yang ada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan rumus index match ya, atau VLOOKUP gambar. Karena gambar tidak bisa kita gunakan VLOOKUP seperti biasa, maka ada fungsi yang lain yang akan kita gunakan ya. Yang kita gunakan adalah index match. Caranya bagaimana? Caranya kita perhatikan. Yang pertama, silakan masuk ke database yang kita sudah punya. Kemudian copy sel tempat foto ya. Ini kan fotonya ada di kolom F. Nah, saya ambil satu saja ya. Kita pilih yang foto pertama ini. Ya, kita copy. Ingat yang di copy itu selnya ya. Selnya bukan foto seperti ini, tapi selnya. Jadi kita klik di sini. Gunakan saja tanda panah ya,
tombol panah yang ada di keyboard untuk berpindah supaya dapat selnya. Setelah itu kita pilih home, kemudian kita copy ya, atau bisa dengan Ctrl C langsung di keyboard ya. Seperti biasa, kita copy. Oke, setelah di copy kita paste di kartu yang tadi ya. Ya, di sini kita paste, kita klik, kemudian home. Nah, di paste ini kita klik tanda panah ke bawah, kita pilih yang paling bawah. Nah, di sini ada tulisan link picture ya, jadi kita klik itu. Langsung kita klik, atau bisa juga dengan cara klik kanan di tempat yang kita akan taruhkan gambarnya. Kemudian pilih paste spesial. Kemudian kita pilih paste spesial. Kemudian kita pilih other paste office option yang paling bawah. Klik ada gambar, link picture, klik. Oke. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita pilih di data ini. Klik lagi datanya. Setelah kita klik, kita pilih yang ini, menu formula di Excel-nya, formula. Kemudian kita klik define name. Klik define name. Ya, kemudian buat nama name define name yang kita inginkan. Mungkin saya tulis saja di sini foto anggota. Ya, ingat ya, foto anggota namanya. Foto anggota. Kemudian di scope-nya biarkan saja workbook. Kemudian reverse to-nya ini akan kita taruhkan rumus indeks di sini ya. Caranya yang ini kita hapus, yang reverse to, klik sama dengan ya. Setelah sama dengan kita tulis indeks, buka kurung ya. Kita pilih kolom tempat foto berada di database ya. Di sini ada di kolom F1 sampai F6 ya. Kita klik di sana. Oke, sampai F6. Oke. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita kasih pemisah argumen ya, koma. Setelah itu kita ke kartu tadi. Ya, kita tentukan jalan masuk datanya. Seperti tadi ya, jalan masuk datanya itu di J1. Maka saya klik J1. Ya. Setelah klik J1, itu jalan masuk datanya. Kemudian kita kasih koma kembali. Kita kembali ke database-nya. Kita blok ya, nomor ke bawah. Karena nanti ini yang akan menjadi jalan masuk datanya ya. Jadi kita blok angka 1 ini sampai terakhir, sampai ke bawah. Ya, sampai 5 di sini. Kalau punya data, teman-teman punya data yang lebih, maka sampai semuanya ya, seperti itu. Kemudian pemisah titik koma atau koma 0 ya. Tulis 0. Ini sebagai penanda nanti dia yang kita panggil itu data yang benar ya. Kemudian kita tutup kurung 2 kali, karena tadi kan kita klik indeks sama match, maka tutup kurungnya 2 kali. Setelah itu kita pilih OK. Ini ada yang salah sepertinya, kita cek dulu indeksnya, datanya. Oke, indeks data. Sepertinya ada yang keliru. Ya. Ini sudah semua. Kita klik OK. Seperti
Cek lagi, mungkin ada yang keliru. Oke. Kita cek dulu, sepertinya ada yang keliru lagi. Ya baik, kita ulang ya untuk define name-nya. Tadi ada yang keliru. Kita klik sekali lagi formula, kemudian define name. Kita kasih nama, misalnya di sini foto anggota baru, contoh lah ya, baru purpose. Ini terserah teman-teman mau taruh namanya apa saja, boleh ya. Selanjutnya scope-nya terserah, bukan terserah ya, scope-nya ini workbook. Kemudian refers to ini kita ganti, kita masukkan rumus index match di sini. Caranya kita klik sama dengan, kemudian tulis index, buka kurung, kita pilih kolom tempat naruh ini ya, naruh fotonya, ini ada di kolom F. Kita pilih kolom F, tempat foto, kemudian kita blok sampai terakhir. Kemudian setelah itu kita kasih koma, pemisah argumen. Setelah itu kita tulis match ya. Setelah itu kita buka kurung kembali. Nah, kita setelah tulis match, kita klik kartu ya. Kita klik jalan masuknya atau pintu masuk data yang tadi sudah kita pilih ya. Di sini di J1 kita klik sel J1. Setelah itu koma lagi, baru kita kembali ke data dan kita blok ya angka 1 sampai selanjutnya ya, sampai habis datanya ke bawah. Karena ini datanya ada 5, hanya sampai nomor 5 saja. Kalau teman-teman punya data yang banyak, maka sampai seluruhnya ya di blok. Setelah itu kita klik koma, kemudian tulis 0 dan kita tutup kurung 2 kali. Kemudian oke. Baik, sudah berhasil untuk define name-nya. Setelah itu kita klik di set kartu. Nah, ini kita klik fotonya. Nah, di sini kan di formula barnya kelihatan ya bahwa ada sama dengan data F2. Ini akan kita ganti dengan define name tadi yang kita buat ya. Teman-teman tinggal klik saja di formulanya sini, formula barnya. Kemudian kita hapus yang ini. Kita ganti dengan define name tadi yang kita buat ya. Kita buat tadi namanya adalah foto anggota baru purpose ya, yang ini. Pastikan namanya tadi sama dengan yang kita buat ya. Foto anggota purpose. Kita klik saja ini yang sudah ada ya. Sama dengan foto anggota purpose. Kemudian kita klik enter. Ya. Dia sudah berubah ya. Coba kita cek apakah berhasil apa tidak. Kita ini jalan masuk datanya, pintu masuk datanya kita ubah. Nomor 1. Oke, berubah. Kemudian nomor 2. Oke, juga berubah seperti ini. Nomor 3 juga akan sesuai dengan database yang kita punya. Itu topik yang kedua ya. Selanjutnya kita ke yang ketiga, yaitu bagaimana cara membuat tombol gulir atau spin button ya. Apa fungsinya? Fungsinya adalah agar kita tidak capek untuk
menulis manual di sini, misal 1, ya, di sini 2 gitu, supaya nanti ada tombol yang tinggal kita klik-klik saja, ya. Oke, caranya adalah teman-teman pilih yang ini, ya, di atas itu. Kalau misalnya teman-teman tidak punya, ini spin button namanya, ya, di quick access-nya ada 2 yang kita butuhkan. Nama yang pertama itu design mode, ya, yang seperti ini. Kemudian yang kedua adalah spin button active X control. Kalau teman-teman tidak punya atau belum kelihatan di sini, maka silakan diklik yang panah di kanan ini. Nah, di panah kanan ini nanti teman-teman masuk ke more comment. Saya contohkan dulu, ini saya hapus dulu, ya, yang tadi yang di more comment-nya. Oke, ini design mode saya hapus dulu supaya dari awal kita sama-sama mulai dari awal, ya. Oke, sebentar, design mode-nya kita hapus tadi, kita ulang dulu. Oke, design mode remove dulu, pin button juga remove dulu, remove, ya, kita oke kan, ya. Di sini sudah tidak ada. Oke, kita mulai dari awal. Kita klik ada tanda panah di quick access yang di atas. Ini quick access ini bisa saja ada di sini, ya, tergantung di mana lokasi Excelnya teman-teman. Bisa saja quick access ini ada di tengah atau di mana gitu lokasinya. Nah, yang di sini paling atas. Kita tinggal klik tanda panahnya, kemudian kita pilih more comment. Nah, kalau sudah ada seperti ini, kita pilih saja yang all comment, ya, all comments. Nah, kita pilih cari design mode. Bisa kita klik huruf D, ya, supaya cepat ketemu design mode. Sebentar, kita pakai all comment, kemudian kita klik huruf D, design mode, cari ke bawah, ya, design mode, all comment. Di sini kita pilih design mode, ke bawah cari dia design mode, ya, yang ini, ya, yang ini. Klik design mode-nya, kemudian add. Nah, begitu juga selanjutnya kita pilih yang spin button active control, ya, sama caranya. Kita klik di sini, kita pilih, kita ketik huruf S, ya, spin button SP ke bawah, terus kita cari spin button SP, ya. Agak lama ini, santai, ya. Spin, ya, ini ada dia spin button, ya, ada 2, ada yang bilang spin button yang active X control, ada yang spin button form control. Kita pilih yang spin button active control, ya. Kita pilih ini yang di atas, kemudian kita add. Kalau sudah berada di kanan, ini artinya sudah masuk ke quick access, kemudian kita pilih OK. Ya, ini sudah ada di atas. Nah, caranya adalah kita tinggal klik, ya, yang spin button ini, klik, kemudian kita tinggal buat di sini, ya. Kita tahan di mouse, ya, mouse kirinya, kita drag saja di sini, kita tahan, kemudian kita buat, kita pilih sebesarnya kayak gimana, ya, yang kita inginkan tombolnya, ya. Bisa seperti ini, disesuaikan sama keinginan teman-teman, ya. Bisa hadap atas bawah atau bisa ke kiri kanan, boleh mana saja, ya. Tinggal nanti teman-teman saja yang menyesuaikan. Kalau sudah seperti ini belum bisa aktif, maka kita klik kanan dulu, ya. Kita klik kanan di spin buttonnya, kemudian pilih properties.
Setelah pilih properties, kita lihat di sini ya, yang link cell-nya masih kosong. Nah, yang link cell ini kita klik, kemudian ketik saja ini jalan masuk data tadi ya, pintu masuk datanya itu di sel J1. Maka link cell-nya kita tulis J1. Kemudian maksimal, ini maksimal bisa 100 ya, tapi tadi data kita hanya 5 ya, kita sesuaikan saja ya maksimalnya itu. Nanti yang terlihat di sini itu angka 5 paling maksimalnya, karena data saya hanya ada 5, maka saya pakai itu. Tapi kalau datanya teman-teman banyak, silahkan ini disesuaikan ya. Saya pilih 5 di sini di max-nya. Kemudian minimalnya saya pilih 1 saja, karena saya tidak mau 0 nanti akan ada di sana, karena yang punya 0, punya data 0 tidak ada di database saya, jadi kita pakai 1 saja. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal ada warna merah nih X, kita X saja ya. Ingat ada 3 yang perlu kita sesuaikan. Yang pertama link cell, disesuaikan dengan jalan masuk data yang sudah kita tentukan. Kemudian maksimal data yang akan kelihatan di sini, kemudian minimal ya yang akan kelihatan di sini. Baru kita klik X saja. Kalau sudah seperti ini sudah bisa berfungsi. Ya, yang terakhir kita lihat di atas ya. Ini desain mode-nya masih aktif. Selama desain mode aktif, ini belum bisa diklik ya, tidak bisa diklik ke atas atau ke bawah karena desain mode-nya masih aktif. Maka caranya kita klik desain mode supaya dia tidak aktif, supaya non aktif ya. Kita klik, nah barulah kemudian ini sudah bisa digunakan. Kita tes ya. Ya, kita tes seperti ini. Ini sudah bisa digunakan. Ke bawah hanya ada angka 1, 0 tidak terlihat karena tadi kita pakai minimal 1. Ini datanya juga sudah 001. Kemudian kita klik 2 juga sudah ikut. Ini juga sudah ikut berubah. Ya, seperti ini. Mengikuti database kita. Nah, untuk mempercantik bisa kita kasih warna. Ini kemudian contoh ya. Kita kasih warna saja supaya lebih indah kelihatannya. Ya, di sini juga kita kasih shading supaya lebih indah tadi. Ya. Ini disesuaikan saja sama warna yang kesukaannya teman-teman ya. Ini. Ya. Selanjutnya ini fotonya juga bisa kita sesuaikan ya. Kalaupun misalnya teman-teman mau menyesuaikannya, pilih picture format ya. Di sini bisa dipilih format picture yang diinginkan. Ya, seperti ini bisa ya. Ini terserah teman-teman saja gimana format picture yang diinginkan. Oke. Seperti ini juga bisa. Seperti ini juga bisa ya. Kita lihat mana yang baik lah ya, mana yang menurut teman-teman itu paling bagus, silahkan digunakan ya. Kemudian ini sudah selesai. Kalau misalnya teman-teman mau membuat yang ini di belakangnya ini juga berwarna, bisa. Bagaimana caranya? Klik data tadi, database ini ya, pastikan karena tadi yang kelihatan itu adalah selnya bukan fotonya, maka foto yang di sini sel ini pastikan dia berwarna sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Kita contohkan warna yang berbeda, misalnya kuning ya. Aduh, warnanya agak gimana ya kalau ya, kita lihat warna yang bagus, contoh ini saja. Kita lihat perubahannya ya, di sini ikut berubah ya, warnanya ikut berubah, warna backgroundnya. Kita kembalikan ke yang pertama dulu, kita cek. Oke ya, seperti ini ya, begini ya. Jadi seperti itu diskusi kita kali ini. Ada 3 hal tadi kita diskusikan seperti ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, silakan bisa
ditulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.